Sudah hari Kamis jam 8 malam, jumpa lagi dengan saya Anto Lutano di Talkative Talking About Automotive. Malam hari ini kita kedatangan seorang tamu untuk ngebahas seputar mobil yang dulu sempat jadi primadona di tahun 90-an ya, Pak. Udah pasti pada tahu dong Honda Civic Estilo. Kita akan ngobrol sama Ketua Umum dari Komunitas Indonesian Civic Estilo, Om Franklin Suryatmaja, atau biasa dipanggil Om King. Selamat malam. Malam, Om King, apa kabar? Baik. Gimana kegiatannya di hari-hari pandemi ini? Kalau kegiatan klub sih lagi nggak ada. Klub lagi nggak ada ya? Iya, kita nggak boleh ada kegiatan dulu lah. Oh gitu ya. Tapi Om King sendiri apa nih lagi sibuknya? Masih membangun mobil. Bangun mobil ya? Iya. Oh aduh, mobilnya mau dibangun terus nggak selesai-selesai, kita tunggu aja hasilnya ya. Kan nggak cuma satu, Pak. Oh nggak cuma satu Iya. ya? Oke, ngomong-ngomong namanya kan Franklin, tapi banyak orang manggilnya Om King. Nah ini ada cerita apa nih dibalik panggilan Om King? Nah, mungkin tuh julukan doang ya, karena namanya manggil Franklin tuh mungkin rada susah. Ya. Jadi kalau clean lama-lama jadi King gitu. Oh gitu ya. Atau karena memang udah jadi rajanya Estilo, jadi akhirnya dipanggil King gitu. Belum lah. Ah, belum lah. Di atas angin masih ada angin, Bos. Menurut Om King, apa sih yang membuat Civic Estilo itu masih diminati banget sampai sekarang? Satu sih modelnya ya. Modelnya, ya. Kedua ya harganya nggak pernah jatuh. Harganya nggak pernah jatuh ya. Nah, ketiga di seluruh dunia masih main gitu. Jadi mobil ini mungkin masuk the bestnya Honda lah ya. The bestnya Honda. Iya. Terus terakhir diproduksi itu tahun berapa mobil ini ya? Mobil ini cuma dari 92 sampai 95. 92 sampai 95. 95. Berapa jumlahnya di seluruh Indonesia kalau boleh tahu? Nggak terlalu banyak karena dulu itu di 92-95 nih mobil harganya terlalu tinggi. Jadi mungkin pasaran sekitar 500-an nih. 500 gitu Iya. ya. Oh, kalau anggota komunitasnya sendiri berapa banyak, Om? Kalau saya dari Medan sampai Manado itu kurang lebih se-Indonesia lah 260-an. 260 ya. Oh, udah 50% dong berarti dari jumlah mobilnya se-Indonesia ya kira-kira. Ya boleh dibilang begitu. Nah, sebelum pandemi ini kegiatannya biasanya apa aja nih Indonesian Civic Estilo? Ya biasa kita sih ada kopdar rutin, biasa 3 bulan sekali. Ya. Kalau untuk acara tahunannya kita ada Explore namanya. Explore. 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 Iya. Oh, dari ICE Plore. Explore, iya. Oke. Nah, apa aja tuh aktivitasnya di Explore? Ya itu acara tahunan kita sih biasanya. Itu kumpulnya semua anggota Estilo di semua Indonesia. Nah kita buat di mana dia kumpul di situ dah. Oh, kapan terakhir dibuat Explore? Kita 2019 kita buat di Bali. Di Bali. Di Bali. Berarti undang keluarga juga, pasangan, anak. Bebas semua, boleh bawa keluarga, pasangan, apapun boleh bawa semuanya. Karena ini mobil kan udah dari tahun 90-an ya, jadi udah kira-kira berapa? 20 tahun, hampir 30 tahun ya. Wah, berarti jangan-jangan udah ada yang bawa cucu juga ya? Mungkin. Anak lah. Ngomongin komunitasnya, sejak kapan jadi tahun dan tanggal terbentuknya komunitas ini? Terbentuknya ini bulan 7 2017, tanggal 7 bulan 7 2017. 2017. Ya. Padahal mobilnya udah apa ya, nggak produksi lagi di Indonesia. Betul. Tahun 95. 95 terakhir. Nah itu gimana tuh ceritanya tiba-tiba baru kepikiran sekarang gitu, bukan tahun 95 gitu bikin komunitas. Sebenarnya 2006 itu sudah banyak komunitas, kita juga udah join beberapa komunitas, ya mungkin banyak perubahan karena di dalam komunitas sendiri. Akhirnya 2017 karena kita member udah banyak kenal, Ya. terus mereka mendorong saya untuk membuat komunitas baru di mana kita pengen yang enjoy gitu. Gitu. Jadi kita pengen yang bersifatnya lebih
kekeluargaan, lebih enjoy. Jadi not talking about everything about money atau segala macam. Ya, jadi kita pengen cuma menyalurkan hobi aja. Cuma menyalurkan hobi aja. Ya. Nah kalau kita lihat kondisi sekarang ya, Estilo-nya ini masih yang orisinil atau udah banyak yang di custom juga nih? Banyak macam alirannya, tergantung pribadi orang. Tergantung pribadi ya. Jadi ada yang muda-muda masih hobi street racing, jadi tampilannya street racing. Ada yang lebih melestarikan ke OEM, ya ada juga. Ada yang kiblatnya ke JDM, ada yang USDM, ya macam-macam lah. Macam-macam ya. Macam-macam. Tadi kita udah ngobrol tentang tanggal terbentuknya, terus kemudian kegiatannya, terus anggotanya gitu ya. Nah ini tersebarnya di beberapa kota kan, di mana aja tuh Mas? Medan kita ada, Pekanbaru kita ada, Jambi kita ada, Manado, Bandung, Jogja, Kalimantan juga ada, Bali juga, Lombok juga ada, Surabaya juga ada. Hampir semua tiap Hampir kota semua ada. Oke, Kalimantan udah ada juga? Ada ya, Sulawesi. Kalimantan ada sekitar 6 lah. Oh oke. Nah kalau misalnya mau ngadain acara nih, kayak misalnya di Bali, ini mereka bawa mobilnya atau terus kemudian ketemu di Bali? Tergantung lagi insennya mereka. Kalau ada yang mau bawa mobil silakan. Ya kayak dari Manado mau bawa mobilnya dia bawa. Dia terbangin kemarin ke Surabaya. Oh, karena biasanya kalau ada acara gathering kan sekalian acara show off ya, pameran mobil-mobil koleksinya gitu ya. Nah kalau Om King sendiri punya Estilonya ada berapa di garasinya? Baru 3. Baru 3 ya. Itu rencananya emang mau diternakin ya? Ya nggak juga sih. Nggak juga ya. Cuma kayak hobi lah. Pengen beda-beda aliran. Nah, buat Om King sendiri ini menarik nih. Sebenarnya apa sih yang yang paling berkesan gitu sampai akhirnya bisa punya 3 mobil Estilo, terus kemudian di-keep sampai sekarang, dibongkar pasang, bangun lagi. Ya awalnya SMA kita suka, karena kan kita anak 90-an pasti suka mobil 90-an. Betul. Cuma karena dulu saya pernah minta sama orang tua, namanya kita masih SMA, wajar minta yang ada itu bukannya saya dikasih Estilo. Yang dikirim pagi-pagi ke rumah itu Verosa. Saya tanya, kenapa kok nggak Estilo? Emangnya cewek apa cowok katanya? Cowok itu kalau mau maco pakai Verosa. Jeep ya. Nah, Jeep itu cowok. Kalau cewek, nah baru tuh mobil cewek itu Estilo katanya. Jadi saya cuma komplain, kan Estilo keren 3 pintu. Ya, saya dibilang balik, emangnya Verosa berapa pintu? Hitung aja 3 kan katanya. Ya udah. Jadi pasrah karena kemauan dari dulu. Ya begitu kita bisa make money sendiri, ya udah terbesit di otak, kenapa gua nggak beli nih? Impian gua dari dulu gitu. Oh gitu ceritanya. Iya. Itu nunggu berapa tahun tuh? Lumayan lama. Saya baru dapet Estilo tuh kalau dia lahir aja 95 terakhir, saya baru dapet Estilo itu 2006. 2006. Iya. Ya pokoknya udah bisa make money sendiri, beli dah. Gitu. Pemenuhan kepuasan hati. Terus udah gitu udah benar-benar terpenuhi, satu pengen nambah lagi, terus nambah lagi gitu. Kalau yang kedua itu karena biasa Pak Estilo itu identik buat balap. Oh, buat jadi balap okay. itu pasti mesin manual. Nah, saya beli yang kedua itu saya pengen 2008 lah ya, saya berpikir 2008 2009 saya pikir saya harus punya yang lebih aneh. Karena orang demen manual, ya beriringnya saya udah mulai tua. Ya jadi saya pengen yang matic. Jadi saya berburu lagi yang matic gitu. Oh. Itu. Oke. Jadi udah ada manual, matic. Matic. Oke, terus kemudian berburu lagi, satu lagi untuk dibangun lagi.
ya nggak berburu juga sih, dapat begitu aja. Karena murah ya udah, daripada orang dijual sayang ke orang lain ya udah keep lagi. Kalau ada yang keempat juga ya keep lagi. Om King, ini kan terkenal sebagai kolektor juga kan, yang jago banget ngerawat mobil. Mungkin bisa kasih kisi-kisi atau apa tips-tips buat teman-teman Indika pendengar setia Talkative, bagaimana cara merawat mobil? Sebenarnya kalau udah jadi nggak usah dirawat sih. Kalau kolektor sih enggak lah, saya nggak kolektor juga, cuma demen aja karena hobi. Tapi kalau untuk merawat estilo tuh nggak susah-susah amat. Cukup dipanasin, dibawa jalan udah. Apa ngumpul dibawa, nah itu nilai plus lagi gitu. Tapi kalau untuk ya saya sih kuncinya pertama ya, yang penting waktu kamu membangun itu mobil, kamu tetapin dulu deh konsepnya apa. Ya. Kamu mau ke arah mana, kamu tetapin konsep itu dan jangan lari dari konsep itu. Ya. Dan bangunnya itu ya pakai hati. Kalau pakai duit semua bisa. Gitu. Kalau pakai hati pasti hasilnya lebih bagus. Dan kalau dari awal udah bagus, ke depan kesininya untuk perawatan ke rutinnya nggak akan lebih banyak buang uang. Oh oke, jadi sebenarnya perawatannya mudah ya? Mudah-mudah aja. Oh, nah tadi kan disebutin tuh ada yang buat street racing, ada yang balik ke OEM, ada yang apa JSM. Nah itu tolong dijelasin dong maksudnya gimana sih? Ya kalau yang muda-muda masih demen street racing ya biasanya dia jok belakangnya hilang, udah diceper-ceperin. Kalau yang OEM kan masih tampilan asli dari pabrik, orisinil ya. Balik ke originalnya lagi. Jadi sampai stiker-stikernya dibuat-buatin semua. Nah itu ya memang lebih mahal untuk ke OEM daripada kita membangun racing gitu. Racing memang mahal di mesin. Oh oke. Tapi OEM itu mahal di perintilan. Oh yang kecil-kecilnya. Oke. Tetapi setelah ini mobil jadi, apakah untuk racing dan untuk OEM perawatannya sama aja? Sama aja. Sama aja ya, simple ya. Tergantung kaki yang ngejejaknya aja gimana. Tergantung kaki yang jejak ya. Iya. Kalau kakinya sekolah ya mobilnya awet. Kalau kakinya nggak sekolah ya pasti banyak rusak. Oh gitu. Iya. Berarti Om King punya bengkel sendiri di rumah? Saya Atau punya montir sendiri? enggak, saya lebih suka bangun sendiri karena ya saya anggap itu kayak Tamiya aja, 1:1 gitu. Cuma yang ini bisa didudukin, bisa jalan gitu doang. Ya cuma bangunnya nggak bisa cepat. Ya. Saya ada yang jadi bangun mobil tuh saya mut-mutan. Kalau lagi mood saya kerjain, kalau lagi nggak mood saya nggak pegang. Oh oke. Nah, ya kayak Matic saya itu udah 4 tahun nggak jadi karena lagi nggak mood. Nah kalau 4 tahun nggak jadi berarti nggak dipakai jalan dong itu mobilnya? Enggak ya, di garasi aja? Ditongkrongin aja. Ya bangun aja di rumah sendiri aja. Ya kalau perlu kita panggil montir ya kita panggil. Tapi saya lebih prefer kerjain sendiri. Oh oke. Jadi kita nanti kalau di jalan kita lagi touring atau apa, rusaknya ini kita tahu. Oh iya. Kalau kita ngandalin montir kan, ya montir yang tahu. Kitanya bengong. Gitu. Jadi biasanya modifikasinya termasuk mengganti warna mobil atau kasih stiker, variasi stiker atau kayaknya nggak ada yang pakai stiker. Rata-rata semua dicat. Gitu. Biasanya ya kita stripping ulang deh semua, habis sampai kaleng-kalengnya kita cat lagi. Jadi dikerok dulu, dirapiin. Ya semuanya lah, dari bodi, mesin, interior semua kita kerjain. So teman-teman Indika, kita tunggu aja nanti hasil mobil karyanya Om King ya, yang udah 4 tahun belum jadi-jadi ya. Terakhir udah hampir 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol seru di Talkative. Mungkin Om King bisa kasih tahu ke teman-teman Indika apa sih rencananya dan juga resolusinya teman-teman dari ICE di tahun 2021 ini. Ya kita berharap aja ya masalah COVID ini cepat berlalu. Jadi tolonglah bagi teman-teman komunitas apapun, dimanapun ya kita jaga deh prokes, bantu
supaya masalah yang dihadapin sekarang ini cepat selesai, ya kan. Jadi kita bisa kopdar lagi gitu. Betul. Kalau enggak kita kan susah untuk kemana-mana nih kumpul-kumpul gitu. Ya, tapi apakah sudah ada yang dalam waktu dekat ini akan dijalankan sama teman-teman ICE? Sementara ini saya belum mau jalanin dulu karena kalau ada apa-apa nanti kitanya yang repot, Pak. Sebagai pengurusnya yang kena. Kan sekarang lagi musim ini hybrid event, ya, jadi ada kopi daratnya, ada virtualnya. Ya kalau untuk kita kita ya bisa pakai WA call atau apa ya biasalah. Itu ada rutin, kita masih bisa kongko-kongko sama teman-teman. Jadi kumpul virtual aja ya. Kumpul virtual dulu sementara. Iya, biar. Oke, Om King, terima kasih untuk Om Franklin selaku Ketua Umum dari Indonesian Civic Estilo yang sudah mau gabung untuk ngobrol seru bareng saya Anto Lutano di Talkative malam hari ini. Buat teman Indika yang ketinggalan obrolan seru barusan, bisa cek di YouTube channelnya Indika FM dan dengerin di podcast melalui www.indikafm.com. Seperti biasa, kita ketemu setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam. Cuma di Indika FM. Saya Anto Lutano mohon pamit. Sampai jumpa minggu depan. See you.